Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak oleh saya, Sofil Marati Ilmadana Uginawa, NIM 2111010400002. Apa saja yang perlu kita bahas dalam bab ini? Itu ada 5 poin. 1. Pengertian disiplin. 2. Pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. 3. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. 4. Pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Yang terakhir yaitu 5. Penerapan hukuman dan hadiah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian disiplin. Pengertian disiplin menurut para pakar. 1. Menurut John W. Santrok 2016 mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. 2. Menurut Thomas Licona 2017 menggambarkan disiplin sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati aturan, serta memiliki sikap tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menurut Alficon 2018 berpendapat bahwa disiplin seharusnya bukan hanya tentang kepatuhan pada aturan, tetapi lebih kepada pengembangan pemahaman, empati, dan tanggung jawab sosial. Nomor 2, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembiasaan disiplin pada diri anak penting karena dengan berdisiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Hua 2003 mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Orang yang terlatih disiplin akan lebih besar kemungkinannya meraih keberhasilan ketimbang orang yang tidak disiplin. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungan atau kelompok sosialnya. Untuk itu, dalam penanaman disiplin ini perlu peran orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Untuk yang ketiga yaitu teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Menurut Wiyani 2013, terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin adalah sebagai berikut. 1. Teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif dan tidak produktif. 2. Teknik internal kontrol. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. 3. Teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Nomor 4 yaitu pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan teknik dalam pembinaan kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. 1. Abaikan si pelanggar. 2. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. 3. Ajak berbicara cepat. 4. Telepon orang tua si pelaku. 5. Pindahkan pelaku. Yang terakhir yaitu penerapan hukuman dan hadiah. Secara sederhana, reward mencakup proses yang dilakukan dengan memberi penguatan dalam bentuk penghargaan, sehingga dapat diberikannya penghargaan. Diharapkan dengan diberikannya penghargaan akan timbul perilaku positif dengan sendirinya dan terus melakukan hal tersebut dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan kata lain, reward dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik.
dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam keluarga, sekolah, atau pesantren, perusahaan, dan masyarakat, tak jarang kita lihat perilaku-perilaku yang kurang enak untuk dilihat yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku yang disertai punishment, maka perilaku tersebut negatif akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.